Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita umat beliau. Hadirin yang berbahagia, di malam itu, malam ke-17 bulan Ramadan, langit di atas kota Mekah terlihat sangat cerah, di mana angin berhenti berhembus, bulan sangat cerah, redup indah, dan tak satupun hewan malam terdengar suaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tengah berada di Gua Hira, dan malam itu disebut malam Nuzul Quran. Dan pada hari ini, Sabtu 17 Ramadan 1444, 8 April 2023, bersama-sama akan kita ikuti peringatan Nuzul Quran dengan tema Jagalah kemuliaan Al-Quran, maka mulialah hidupmu. Perkenankan, saya Andri Rahman yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir acara nanti. Dan acara pada malam ini akan dimulai dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara malam ini akan saya sampaikan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan didahului dengan sambutan dari Ketua DKM, dilanjutkan dari Ketua RT 0508. Keempat, ceramah Nuzul Quran oleh Ustadz Haji Miftahuddin Hamdani SAG. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka, apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabblah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Saudara Usman dan sari tilawah Saudari Dwi Rahma. Kepada Saudara Usman dan Saudari Dwi Rahma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Qori Saudara Usman dan Sari Tilawah Saudari Dwi Rahman. Semoga akan mempertebal iman dan Islam kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada Saudara Usman dan Saudari Dwi Rahman, kami haturkan terima kasih. Selanjutnya sambutan-sambutan yang diawali dengan sambutan Ketua DKM Masjid At-Ta'awun di Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Septa Chandra SAMH. Kepada Saudara Septa Chandra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang saya hormati WRT 05 RW 08 Pak Maulana Yusuf beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus juga kepada jajaran pengurus Masjid At-Ta'awun Geria Jakarta, dan khususon kepada Ustadz Haji Miftahudin Hamdani SHG yang insya Allah malam ini akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya di malam peringatan Nuzul Quran ini. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Ta'awun yang saya hormati, selaku perwakilan daripada pengurus Masjid At-Ta'awun, tentu pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan peringatan Nuzul Quran ini. Dan tentu peringatan Nuzul Quran ini bukan hanya simbolis semata yang kita adakan setiap tahun, tapi lebih daripada itu, peringatan Nuzul Quran ini kita harapkan memberikan dampak positif kepada kita semuanya. Terutama tadi dibacakan bahwa bulan Ramadan sebagai bulan diturunnya Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan dengan peringatan Nuzul Quran ini juga pengingat bagi kita bahwa Al-Quran itu memang perlu kita baca dan bukan jadikan sebagai pajangan, sebagai tema kita malam hari ini. Kalau kita muliakan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan mulia juga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira demikian sambutan mewakili Ketua DKM Masjid At-Ta'awun di Jakarta. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berikan kesehatan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sampai akhir dan ditemukan pada bulan Syawal nanti termasuk golongan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Septa Chandra atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua RT 0508 Geria Jakarta, Bapak Maulana Yusuf. Kepada Bapak Maulana Yusuf kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM serta jajarannya, pada Ustadz Mitra yang berkenan hadir dalam acara Nurul Quran ini. Kami dari RT 0508 mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan rutin yang telah diadakan oleh Masjid Asam. Semoga hal ini bisa menjadi penggerak kesadaran kita semua untuk beragama, sadar akan saling menghormati dalam batas-batas yang diajarkan. Dan semoga perjalanan masjid tahun ini tetap istiqomah ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maulana Yusuf atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita kepada puncak acara malam memperingati Nuzul Quran tahun 2023, 17 Ramadan 1444 Hijriah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Miftahuddin Hamdani SAG, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada yang terhormat Ustadz Miftahuddin Hamdani, kami persilakan. Enggak. Biarin aja kan, nggak usah dipost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul Qur'an wa akrama man ta'abbada wa ata'a fihi bil hikmati wal ihsan wa ja'alana insyaallah min ahlil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi min yauminal an ila akhir zaman. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para qaimin, para qaimat, para dzakirin, para dzakirat, para muqtaqifin, muqtaqifat, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus segenap keluarga masjid, keluarga besar Masjid At-Ta'awun, Ketua KDKM dan para jajarannya yang saya hormati Bapak RT, dan segenap para pecinta syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah dan akhirnya pada waktunya kita bisa mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja. Kita berada di bulan Ramadan. Kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi, bulan Ramadan itu diumpamakan kamadrasatin mutamayyizah dalam buku fiqh Syiah. Ramadan itu kamadrasah, seperti madrasah. Madrasah itu sekolahan. Mutamayyizah itu pilihan, favorit.
Berarti mafhum mantuknya itu umat Islam asal ketemu Ramadan itu sebenarnya lagi pada sekolah. Jadi bukan cuma bocah kita doang kan pesantren kilat, bapaknya juga kudu pesantren geledek. Jadi semua umat Islam asal bulan Ramadan aja sekolah. Siapa yang ngajar? Allah. Kurikulumnya siang puasa, malam tarawih, tadarusan biar rajin, sedekah biar doyan, iktikaf seringin, ntar di ujung zakat bayar. Tujuannya la'allakum tattaqun, biar kita jadi orang bertakwa. Jadi kita di tempat di bulan Ramadan lagi sekolah. Dan berhasil atau tidaknya bukan bagaimana sekolahannya, tapi bagaimana siswanya, itu yang paling terpenting. Jadi Ramadan itu kita lagi disekolahin sama Allah. Bagaimana kita biar jadi orang yang bertakwa tujuannya. Makanya saya suka berandai-andai Pak Bu. Kalau Ramadan disebut bulan sekolahan, kita lagi di tempat dan tujuannya biar jadi orang bertakwa. Kan kita udah sering banget ketemu Ramadan nih. Umur kita kan udah banyak banget, ada yang udah 30, ada yang 40, ada yang 50 ke atas. Berarti kan semakin tua semakin sering banget ketemu Ramadan. Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Kalau Ramadan tujuannya biar cetak jadi orang bertakwa, kudunya kita umur segini udah jadi orang bener banget nih. Kan udah sering ketemu Ramadan. Tapi buktinya jadi katanya bener banget kagak, dikatanya bangor banget kagak. Ya begini kan. Terus salah Ramadan ini enggak, ayatnya udah kagak mungkin, hadisnya udah kagak mungkin. Ayat Ramadan udah kagak mungkin salah. Yang salah ya kita ini umat Islam ya. Ibarat orang sekolahan keren, sekolahan favorit, gurunya profesor semua. Tapi kalau anak siswanya PA, sekolahnya kagak bener, ntar masuk ntar kagak. Guru nerangin ditidur, guru nerangin di nganga. Ada PR kagak dikerjain, ntar bolos ntar masuk. Ya kalau siswa kayak begini kagak semenggak, bejat-bejat juga. Biar kata sekolahnya keren juga, kalau siswanya bampak rusak. Sama Ramadan biar kata keren banget, kalau umat Islamnya sama cemen, ya sama. Makanya bagaimana tergantung kita umat Islamnya. Bisa gak memanfaatkan Ramadan? Kita lihat di masyarakat kan, kita bisa lihat. Pertamanya doangan semangat kesono aja udah meletot semua. Itu kagak di mana-mana tuh, enggak puasanya, enggak tarawihnya, enggak tadarusannya. Artinya apa? Kurang serius. Padahal tujuannya la'allakum tattaqun, makanya pantas dalam Quran yang dipakai fi'il mudhari kalau kata orang pesantren. Tattaqun, itu fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari itu kalau kata anak santri, kullu fi'lin yadullu ala husulin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Yang namanya fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Artinya apa? Tattaqun itu prosesnya panjang. Sekarang kita belum jadi orang bertakwa, besok kali, besok belum, lusa kali, lusa belum, besoknya lagi kali. Kenapa emang? Karena menjadi orang bertakwa jangan dikata gampang. Jadi orang bener jangan dikata gampang, jangan kata jadi orang bener, rada bener, susah. Rada bener aja susah. Emang kata gampang jadi orang mutakin susah. Mutakin kalau kita nggak bahasin orang bener kan? Orang bener susah. Kenapa emang? Karena ada makhluk yang kagak redo kita pengen jadi orang bener. Siapa? Juri, Iblis. Kenapa emang? Oh, Iblis sudah punya MOU sama Tuhan. Waktu diusir dari surga ke bumi, resmi jadi makhluk terkutuk. Lihat dalam surah Al-Hijr, lihat dalam surah Al-Qaf. Iblis bilang sama Tuhan, saya udah resmi jadi makhluk terkutuk, udah jadi rojim. Terus nanti tempat saya neraka dong. Iya. Tuhan, neraka engkau luas. Kalau saya masuk sendirian, saya kaplingan yang lain kosong. Boleh gak saya nyari teman yang banyak?
diizinin sama Tuhan, boleh. Makanya sampai kiamat iblis ngegoda kita sebagai manusia biar nemenin dia di neraka. Makanya biar jadi orang mutakin, jadi orang bener susah. Kenapa? Emang belis masih ada. Makanya fiilnya fiil mudhari, takun artinya untuk jadi orang bertakwa berprosesnya panjang. Makanya orang kalau udah tobat kudu kuat ujian, kudu kuat sindiran. Kenapa? Emang ujiannya berat. Anak muda rambut gondrong, maret, cantik, nongkrong di perapatan, ceritanya mau tobat masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid kata pengurus masjid, tumben lo ke masjid. Terus sindiran deh, ya wajar. Preman, bajingan, tobat ke musola. Begitu pengen masuk musola atau merbuat jagain ampli, jagain kotak amal, kesianan orang masuk baik dicurigai. Nah kudu kuat tuh, kenapa? Memang sindiran, ujian, cobaan, kepengen jadi orang bener begitu susah. Mutakin. Makanya jangan kata gampang jadi orang mutakin. Makanya kita disekolahin di bulan Ramadan tujuannya buat apaan? Ya biar kita doyan ame ibadah, di tempat dengan aneka ragam ibadah, siang puasa, malam tarawih, tadarusan biar rajin, sedekah biar doyan, zakat bayar, etikaf rajinin. Tujuannya keluar Ramadan ame ibadah pada doyan. Itu doang tujuannya. Nah, bicara soal nuzulul Quran, ciri orang muttaqin tuh itu dalam tarawih tadi kita baca dalam doa tarawih. Suka disebut doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami seperti iman para kamilin, imannya sempurna. Bagaimana iman kamilin yang sempurna? Lanjutan ke doa sampai mau habis itu tandanya ada 21. Walil faraidi mu'addin, walis sholati hafizin, walis zakati fa'ilin, walima indakat talibin, wali afrika rajin, wabil huda mutamassikin. Yang keenam nih, tandanya keenam, wabil huda mutamassikin. Lil faraidi mu'addin, ame yang fardu dia selalu menunaikan. Walis sholati hafizin, ame sholat dia jagain pelihara. Walis zakati fa'ilin, zakat bayar. Walima indakat tolibin, selalu meminta, mencari apa yang ada di sisi Allah. Wali afrika rojin, mengharapkan ampunan Allah. Yang keenam, wabil huda mutamassikin. Ciri orang bertakwa deh. Bil huda. Huda di sini bukan petunjuk, penjelasannya. Ada dalam ayat Al-Quran kata-kata huda itu dalam surah As-Saff, Al-Fat, At-Taubah. Ada ayat yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq dan seterusnya. Kata-kata huda itu kalau kita lihat tafsirannya mau surah Al-Fat ke, surat At-Taubah ke, surat As-Saff ke, itu huda di situ Al-Quran. Jadi wabil huda mutamassikin, ciri orang yang bertakwa itu ama Quran dia pegang teguh, mutamassikin, berpegang teguh. Jadi kita buat jadi orang bertakwa, salah satu di antara syaratnya ama Quran jangan pernah ditinggal. Karena dunia akhirat bakal nemenin kita tuh Quran. Makanya kalau dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertanyaan munkar nakir di antara yang 5 itu kan urusannya Quran. Ma rabbuka, man rabbuka, ma nabiyuka, ma kitabuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Apa kitabmu? Siapa saudaramu? Itu kalau udah masuk dalam pertanyaan kubur berarti salah satu permasalahan yang sangat fatal. Makanya perbedaan orang Islam sama enggak Islam enggak usah lihat dalam kelompok organisasi, bukan, tapi lihat pertanyaan kuburnya sama gak? NU ke, Muhammadiyah ke, Persis ke, Al-Wasliyah ke, asal dia sepakat pada pertanyaan kuburnya sama, Islam akur tuh. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhan Allah. Nabinya Muhammadur Rasulullah. Kiblatnya Ka'bah, kitabnya Quran, saudaranya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau ada yang lain satu aja, bukan Islam dulu. Gitu doang.
dengan Tuhannya Allah. Kitabnya Quran, kiblatnya Ka'bah, nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Bukan berarti. Pokoknya ada salah satu yang melenceng dari yang 5, bukan Islam tuh, sempalan gitu namanya. Nah, maka di antara ciri orang yang bertakwa, kita memperingati nuzulul Quran, mengingatkan supaya kita benar-benar berpegang kembali kepada Al-Quran. Tema yang kita ambil atau yang saya angkat adalah bagaimana kita cara memuliakan Quran, dan akhirnya Allah akan memuliakan diri kita. Kalau bahasa kata Imam Ali atau Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bilang man azzal Quran a'azzahullahu ta'ala. Siapa orang yang memuliakan Quran, pasti hidupnya Allah muliakannya, baik hidupnya atau matinya. Artinya menjelang kematian Allah muliakan. Jangan kata hidupnya, matinya, menjelang kemuliaan, bahkan menjelang kematian Allah muliakan. Syaratnya bakal enak. Syaratnya apa? Muliain Quran. Kalau syaratnya enak, berarti dia hidupnya suka muliain Quran. Makanya mafhum mukhalafah ini, andai kata di kampung kita ada orang yang matinya susah. Kan ada orang kadang-kadang suka matinya susah. Itu orang kalau dipanggil mati susah di kampung-kampung, di masyarakat. Kalau di kampung-kampung, di tempat saya tinggal dan sekitarnya, suka disamperin sama orang. Orang kalau saya hidup kagak mati kagak, kita suruh liatin dong punya wapak gak, katanya. Lah kongkong dulu dengan uang. Punya pegangan gak? Laki-laki mau pegangan begitu udah rewak begitu. Artinya apa? Sangkanya punya jimat lah, punya ilmu anu lah. Akhirnya yang pakai diambil cuma dari elor aja dikeprokin doang. Di antara orang mati susah, di antara lain di masa hidupnya itu suka menghinakan Quran, meremehkan Quran, menghinakan Quran, mencuekkan Quran. Maka di antara lain ahanallahu alaihi qabla mautihi, maka Allah hinakan dia sebelum mati. Jadi bisa kejadian tuh ada orang mati susah, bukan cuma pengen punya wapak, bukan punya pegangan, tapi karena hidupnya suka meremehkan isi Al-Quran. Syariat sholat Jumat dianggap biasa, akhirnya kagak pernah sholat Jumat. Syariat baca Quran dianggap biasa, akhirnya gak pernah baca Quran. Syariat masjid dianggap biasa, akhirnya gak pernah ke masjid. Nah yang begini-begini nih, masa sehatnya begini nih, suka ngeremehin apa yang ada di si Quran, ntar matinya susah, kata Sayyidina Ali. Hidup kagak, mati kagak. Itu yang dimaksud dihinakan tuh. Kebalikan mafhum mukhalafah yang tadi. Siapa orang yang memuliakan Quran, Allah muliain hidup bahkan matinya. Oleh katanya musikum wa nafsi wa iya ya bitaqwallah. Kalau kita bicara soal cara bagaimana kita memuliakan Quran, panjang banget. Pada intinya salah satu di antara tingkat yang paling tinggi kita menjadi amilul Quran, atau suka disebut ahlul Quran, pengamal Quran. Tapi kalau kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita masih belum bisa juga karena kita godaannya banyak, belum bisa mengamalkan Quran, yang paling kedua kita ambil yang kedua. Apa itu? Ini kita menjadi orang yang hafizul Quran, penghafal Quran. Walaupun kita belum 30 juz, minimal juz 30. Walaupun juz 30 kita belum semua, minimal Wadduha sampai ke bawah. Wadduha belum ke bawah, At-Takasur ke bawah. Ya minimal kuliah puluh. Al-Quran juga. Artinya jangan sampai satu Quran kita kagak hafal. Imbang puluh pulang masa kita kagak hafal. Nah, makanya disebut hafizul Quran. Yang penting ada yang kita hafal Quran. Yang kita tiga, kalau kita dua kita tidak bisa hafal Quran, cara muliain kita belajar Quran sama orang yang bisa baca Quran. Belajar, ta'allum, mu'allim, muta'allim. Kita jadi orang yang belajar. Walaupun kita belum bisa, belajar terus gak pernah berhenti. Karena orang kalau udah proses dalam belajar, bacaannya salah, kagak jadi dosa. Kagak jadi dosa. Tapi kalau orang udah berhenti ngaji, berhenti belajar, ustadznya udah di tahap 3, pengajian di tahap 3, padahal bacaannya masih gompal. Ketika dibaca Quran, dosanya banyak tuh. Fa'innahu asun bihi. Kalau kata Imam Ghazali, orang yang baca Quran dan gak pernah belajar baca Quran, kemudian nekat dia
dia baca Quran, maka fa'innahu asun bihi, dia sedang bermaksiat dalam Quran. Ini yang disebut kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang pembaca Quran, tapi Quran nanti di hari kiamat malah melaknat para pembacanya. Kenapa? Emang bacanya hancur-hancuran. Makanya kalau orang Ramadan jangan niat khatam Quran, niat memperbanyak baca Quran. Orang khatam Quran tuh lihat dulu tingkat dia bisa baca Quran. Ini baru bulan Sya'ban khatam Iqra. Bulan Ramadan pengen khatam Quran, gak bisa. Jadi suka salah kaprah. Dulu banyak-banyakan khatam. Lu udah juz berapa lu? Juz 3. Waduh, besok gue salib. Buat lagi salib lagi, udah juz 5. Tinggal lagi, dia masih juz 7. Waduh, juz 15. Salib lagi, main salib-saliban. Ya kelihatannya sih cakep, begitu kita suruh baca berdua, masya Allah hancur. Idgham dibaca ikhfa, ikhfa dibaca ikrar, izhar dibaca doang, tak dibaca sak, sak dibaca tak, jajul jilatil arbujil jalahan. Ini yang begini jangan banyak-banyakan khatam, nekat. Udah gitu pakai baca Quran pakai tua di luar lagi. Habis orang kampung pada ngomel. Bukan nggak boleh kita keluar baca Quran, ya tahu diri, bukan enak suaranya, yang penting makhorijul hurufnya pas, tajwidnya pas. Kalau urusan enak apa enggak tergantung keturunan. Ya benar-benar. Nah kalau turunannya udah sudah kagak ada, ya ngenes dah. Saya nggak usah menunjuk siapa-siapa, diri saya sendiri. Saya waktu pesantren masih di Jakarta, kayak di Bogor, kayak di Kulon, kayak itu ada kali gurau udah 6 kali. Saya suruh makan gorengan, itu apa? Kita saking kepengen enak tapi imam suruh enak tapi halus banget. Kalau saya begitu kita tanya, kalau kata guru yang ngajarin saya dulu, bapak suruh enak lah. Kayaknya biasa-biasa aja dah. Engkong kita tanya, Mbak surang agak enak, surang gak ada yang enak, ya kita ngenes banget. Akhirnya itu gurau 6 kali kagak ada kepake, lecek juga tenggorokan. Jadi masalah suara merdu itu bukan bagaimana kita belajar, dia tergantung keturunan itu mah. Cengkokannya enak nggak? Lah kalau tenggorokan udah pengok susah. Yang udah lecek suaranya. Tapi bukan enak di situ, bukan hasinu sautakum bil Quran, nawiru buyutakum bil Quran, hasinu sautakum in bil fi qiraatil Quran. Itu bukan di situ cakepin suaramu, merduin suaramu. Artinya bagusin dalam makhorijul huruf, dalam tajwid. Fa dibaca fa, da dibaca da, sya dibaca sya, to dibaca to, do dibaca do. Makanya ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain, sejenis mendekati huruf makhorijul hurufnya. Kita walaupun suara kita kagak enak, tapi minimal kudu ngerti ya begitu. Jadi tetap suaranya bisa rada enakan dikit. Disebut enak kagak? Ya rada enakan. Kenapa emang? Makhorijul hurufnya pas. Ha dibaca ha. Kan banyak imam Fatihahnya hancur. Alhamdulillah. Langsung buru-buru kita mufarokoh kalau dapat imam itu. Al-ha. Kemudian ha. Begitu belajar Fatihah aja udah 3 bulan. Suruh jadi imam, sekarang orang pada naik kapal jadi imam. Nggak boleh sembarangan. Bukan masalah enaknya, makhorijul hurufnya yang bisa jadi bahaya. Mura'atul huruf kalau dalam bahasa kita fikih, menjaga hurufnya. Kenapa emang? Karena salah satu huruf itu punya karomah. Likulli harfin minal karomah. Satu huruf dalam Al-Quran itu punya karomah. Karomah itu kemuliaan. Kalau orang dulu tuh keramat. Keramat itu bahasa Arab, asal katanya karomatun. Jadi satu huruf dalam Quran itu punya keramat. Kalau guru saya keramat itu suka disebut setrum. Jadi satu huruf dalam Quran itu ada setrumnya. Kalau bacanya salah udah kagak bakal setrum. Orang dak dibaca ja. Da, ja, jim. Mereka ngajarin laki-laki harus susah. Pernah kita ngalamin dulu ngajarin kong, jim. Kan wajah dulu kan bukan ja, alif, ba, ta, jim. Dulu jim.
Jin, Jim, Kong, Jin. Kita suruh mingkem Kong, Jim, disuruh mingkem. Artinya itu huruf demi per huruf kita suruh muro'ah. Makanya panggil ahlinya di saat kita belajar pasti bisa. Kecuali kalau udah dari sononya kagak bisa dah. Kemuliaan kehebatan Quran itu punya kemujizatan. Makanya Rasul mukjizatnya banyak mukjizatnya. Tapi yang disebut a'zamul mukjizat Quran. Kalau anak muda mungkin ditanya yang gak pernah ngaji, kira-kira mukjizat Rasul yang paling keren apa? Kalau menurut Quran apa ngebelah bulan? Pasti jawabannya ngebelah bulan. Kelihatannya keren, bulan diiris-iris. Padahal bukan ngebelah bulan. Ambil batu dipanggil, diterbangin, kemudian ngobrol sama pelepah korma, ngobrol sama kijang, itu kecil semua. Mukjizat Rasulullah yang paling akson, paling hebat itu Quran. Kenapa emang jawabannya? Karena mukjizat yang lain kejadiannya cuma sekali-kalinya doang. Ngobrol sama kijang sekali-kalinya, ngobrol sama 3 kali, ngobrol sama pelepah korma 2 kali, ngebelah bulan sekali doang. Jadi nggak tiap bulan Rasulullah ngebelahin bulan, agak. Tapi yang namanya mujizat Quran itu kemuliaan keramat keluar. Kenapa disebut mujizat terbesar? Karena Quran kemuliaannya, keramatnya nggak pernah berhenti. Bukan cuma di zaman Rasul, bukan cuma di zaman sahabat, tapi terus sampai kiamat. Siapa orang yang mencari kemuliaan Quran, maka akramallahu yaumal qiyamah. Allah akan berikan keramat pada orang tersebut sampai hari kiamat. Ibarat korek gas, mau korek pentol kayak korek gas, kalau dia apinya kagak ada. Tapi begitu dikecas keluar apinya. Quran juga begitu, nggak ada, kayak nggak ada apa-apa, kayak kertas biasa. Tapi di saat dia dalamin, baca, dawamin, baca, bakal keluar tuh nurnya, apinya keluar. Artinya kita punya PR bagaimana cara cari tahu keramat Quran bagaimana. Ada tetap, karena itu namanya mujizat sampai kapanpun. Makanya nggak boleh direndahin. Maka belajar jangan pernah berhenti terus, biar kata susah ngaji terus. Kenapa? Di saat kita belajar, maka kesalahan yang ada dalam diri kita masih dimaafkan. Kenapa? Memang masih dalam tahap belajar. Kalau belajar pun mau kagak, tingkat yang paling terakhir muliakan dengan cara dia menjaga kemuliaan Quran. Megang, suruh pakai wudu, taruh Quran, jangan sembarangan. Makanya orang dulu kenapa keramatnya pada gede-gede, muliain nih, nggak usah ngamalin yang muliain. Kalau dalam kitab ta'lim itu diajarin orang bawa Quran terus haddu wa sodri, sejajar sama dadanya. Ini Quran suruh begini nih, muliain, sejajar sama dadanya. Sekarang orang kan bawa Quran sembarangan begini, udah kayak koran. Dia bilang, itu mah kertas biasa. Jangan. Itu namanya kita gak ada hormatnya, gak muliain Quran. Orang dulu jangan kata bawa Qurannya, sama lekarnya begini nih. Dulu ingat banget saya masih kecil ngaji, saya aslinya orang Tanabang, sekarang tinggal di Depok. Dulu kita masih kecil, namanya guru belum datang, kita malah larian. Itu lekarnya, begini lekarnya, udah banyak nih. Itu kita langkahin lekar, kelihatan sama guru murka. Siapa tadi yang langkahin lekar? Minta maaf, disuruh minta maaf. Orang sekarang lekar didodokin buat main FB. Lekar didodokin orang sekarang. Songong. Makanya berkahnya semakin hilang, keramatnya semakin hilang. Kenapa emang? Nggak pandai memuliakan Quran. Nah kalau kita udah bisa ke situ semua, di antara yang paling terpenting, maka kita disuruh yang pertama paling terpenting Quran. Kita akhirnya disuruh menjadikan Quran itu sebagai imam. Jadi ini imam. Wa ajma'al muslimuna wa yanbaghi lil muslimina ay yaj'alal Qur'ana amamahu ay imamahu. Di dalam satu keterangan kitab, dan dilazimkan seyogianya bagi seorang muslim untuk menjadikan Quran itu di depan alias menjadi imamnya. Yang pertama tuh, jadi salah satu mutamasikun kita berpegang teguh Quran itu suruh jadi imam. Kenapa emang? Kalau jadi imam,
dalam konsep bahasa fikih kalau kita sholat berarti beliau di depan, Quran kita di belakang. Kalau kita di belakang berarti kalau dalam sholat kita makmum. Kalau dalam bahasa sholat fa'alal imam fa'alal makmum. Apa yang dikerjain imam, makmum kudu ikut. Imam diri, makmum diri. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud. Jangan jadi makmum sengkek. Ada makmum sengkek. Imam rukuk sujud, imam sujud didiri. Imam kagak kunut, dinekat kunut. Jangan, mas sengkek tuh. Biar kagak doyan kunut juga. Kalau imam kagak kunut, mas sengkek banget. Lu sujud-sujud aja dulu, gua mau kunut. Ya, sengkek amat sih makmum. Sama kebalikannya, kalau imam kunut jangan turun duluan. Ya, imam kunut, lu kunut aja dah, gua mau sujud duluan. Ya, tungguin. Jadi jangan jadi makmum sengkek. Artinya apa? Kalau kita jadi makmum Quran berarti apa yang dikata Quran kita kudu iya. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kata kita. Enggak boleh kata Quran, enggak boleh kata kita. Begitu maksudnya. Sekarang kan kagak haram kata Quran. Untuk kan kata Quran, kata gua boleh. Ya, enak. Sengkek itu namanya. Enggak boleh. Kalau kata haram, kalau kata Quran kagak boleh, ya udah nggak boleh. Sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami kerjakan, begitu. Nah, sekarang banyak umat Islam yang sengkek begitu tuh, kagak patuh sama Qurannya. Bagaimana mobil huda mutamasikin? Nanti kalau Quran itu benar-benar jadi imam, otomatis tuh. Kalau dalam penjelasan kitabnya, dia wa yasiru alaihi nuran, dia akan menjadi nur buat hidup kita. Artinya apa? Terang udah. Kalau dalam bahasa Quran wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nuran di situ Quran tuh. Dalam surah An-Nisa. Artinya ketika imam Quran udah jadi imam, maka dia akan nerangin hidup kita. Ibarat orang jalan tuh mulai kelihatan mana yang becek, mana yang kagak, mana yang di aspal, mana yang rusak. Udah mulai kelihatan tuh. Bisa tadi yang becek kita bebas jalannya. Kalau dia aspal kita enak jalannya, kelihatan jalanannya itu, nur. Kenapa emang? Karena tadi kita udah jadiin Quran berimam, maka hidup kita akan diterangin. Kalau udah diterangin sama Quran, yang kedua, yang ketiga, nanti bakal jadi petunjuk, dituntun maksudnya. Kita mau kemana arahnya? Dituntun. Kalau orang dulu pergi bawa atlas, dulu sekarang enak, bawa map. 200 meter belok kanan, 200 meter belok kiri. Sampai ada si map yang bawel malah lagi macet, belok kanan, iya tak dulu. Saking pengen nuntunin kita biar kata jangan nyasar. Itu namanya udah kita dituntunin tuh. Tujuan kita mau kemana? Dituntunin, bukan jalanannya doang kelihatan, dituntunin belok kanan, belok kiri, lurus terus, belok kanan, belok kiri. Itu namanya petunjuknya ada tuh. Kalau udah petunjuknya ada, puncak yang paling akhirnya Quran itu akan menjadi rahmat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Rahmat itu kasih sayang Allah. Berupa kasih sayang Allah, itulah yang pernah Rasulullah bilang. Kata Rasulullah, antum la tadkhuluna jannata bi a'malikum. Sampean masuk surga bukan karena amalan sampean, bukan. Kemudian Rasul ditanya, terus wa bima nadkhulul jannah ya Rasulullah? Terus kita masuk surga pakai apa? Rasulullah menjawab, bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Di dalam penjelasan salah satu rahmat Allah itu ada di dalam Quran. Makanya disebut di dalam Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Bukan cuma jadi sifat, tapi yang paling terpenting jadi rahmah. Artinya kalau kita tetap Quran itu jadi imam sampai kapanpun, pada puncaknya Quran kita akan mendorong kita jadi ke dalam surga. Syaratnya satu, Quran kudu jadi imam. Ini dulu nih di depan. Makanya ada hadisnya, man ja'alal Quran amamahu, siapa yang menjadikan Quran di depannya, qadahu ilal jannah, dia akan dituntun ke surga. Tapi baik-baik, wa man ja'ala khalfahu, siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, saqahu ilal nar, dia bahkan keresat-seret ke neraka. Quran kudu di depan. Makanya kita kalau baca riwayat ini, saya kebaca riwayat ini, itu kalau sumpah jabatan tuh, kalau menurut saya tuh, perasaan saya pengen merubah, pengen usul. Bapak kalau lihat sumpah jabatan menteri lagi disumpah yang Islam,
Itu Quran kira-kira ditaruh di depan atau di belakang gitu? Belakang ya, belakang gitu. Kalau saran saya, kalau boleh saya usul di depan. Kalau di belakang jadi simbol, Quran di belakangin. Bahkan sunnahnya disuruh kan depan ubun-ubun, nasiah di sini nih. Nih, nasiah di ubun-ubun. Lu kalau pejabat tambah lagi, jadi depannya gua tempel ke tidak, biar pada ingat. Nah disumpah di belakang daripada songong. Mestinya lagi disumpah Quran di depannya begitu tuh. Itu sebagai simbol man ja'alal Quran amamahu, siapa menjadikan Quran di depannya, saqadahu ilal jannah, dia bakal dituntun di surga. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, itu yang perlu kita ingat dan akhirnya kita garis bawahi bahwa kita sebagai orang yang bertakwa yang lagi disekolahin di bulan Ramadan. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita memegang Quran erat-erat, mutamassikun, kita berpegang teguh. Salah satunya cara muliakan Quran, hafalin Quran, muliakan Quran, amalin Quran, belajar Quran biar benar, minimal jagain Quran. Jangan sampai ada orang hinain, jangan sampai ada orang murkain, maka kita harus jagain zahiran wa batinan. Dan yang berikutnya, jadikanlah Quran sampai kapanpun di depan kita, sesuai dengan doa nih yang suka dibaca anak-anak kita kalau habis ngaji. Kan ada tuh, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana wa nur wa hudaw. Panjangan. Itu yang saya jelasin, itu tuh penjelasan akhirnya dikumpulin dalam satu doa. Itu ada keterangan di dalam kitab, waj'alhu lana imaman waj'alhu, dan jadikanlah hu akan Quran imaman, jadi imam. Kalau udah jadi imam nanti akan berubah berikutnya jadi nurun. Kalau udah jadi nur, jadi cahaya, hudan, jadi petunjuk, nuntunin. Kalau udah jadi hudan, pada puncaknya warahmah. Waj'alhu lana imaman wa nur wa hudan wa rahmah. Tapi baik-baik mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya. Kalau Quran kita udah di belakangin, kagak di depan, dia bakal ngegelapin hidup kita. Kita gak kenal mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Kalau udah kita gak kenal, kita gak bakal punya petunjuk. Nyasar pula hidup kita, kagak karuan. Hidup kagak semenggah, kerjaan kagak semenggah, gak butuh halal, gak haram. Akhirnya asal kaya, asal punya duit. Kan suka ada orang ngomong begitu tuh. Sekarang duit jangan kata yang halal, yang haram aja susah. Makanya sikat aja udah haram. Udah kacau banget itu. Itu udah kagak ada cahayanya, kagak petunjuk yang begitu. Itu tinggal tungguin aja kalau kagak tobat, dekat sama neraka. Nah, kenapa ya Mak? Salah satu nih kagak berpegang teguh kepada Quran. Oleh karenanya usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Pada akhir dan kesimpulannya Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir, mari dalam kita melaksanakan atau memperingati nuzulul Quran malam hari ini menjadi salah satu pelajaran penting bahwa kita perlu kembali kepada Quran. Salah satu di antara lain muliakan Quran setinggi-tingginya. Walaupun kita belum bisa mengamalkan, menghafalkan. Makanya kalau kata saya Sufyan Ats-Tsauri, kita belum menjadi pelaku syariat Islam yang benar nih, belum. Tapi minimal jangan pernah ngeremehin syariat, begitu deh. Kita belum jadi pelaku syariat yang benar, belum. Ya tujuan Ramadan jadi mutakin kan biar jadi pelaku syariat. Mengislamkan orang Islam itu jauh lebih susah ketimbang mengislamkan orang di luar Islam. Nah kita lagi jadi orang Islam, disuruh jadi orang Islam beneran nih. Kan kita belum tentu belum, kita belum jadi orang Islam beneran. Sama saya juga begitu. Kita pakai peci, pakai sarung, saya pakai udang-udang, itu mendandanan doang. Belum belajar jadi orang Islam bener, belum, saya ngaku belum. Saya pakai begini, satu ambil sunnahnya, yang kedua ambil kemuliaan karena kita nuzul Quran. Gak mungkin saya kemarin pakai training. Sudah gila kali kemarin baju pramuka. Mantesin. Tapi kalau kita buat jadi orang Islam beneran, belum. Apalagi banyak dulu kadang-kadang di Islam buat di masjid doang, di musola doang, entar di pasar aja. Entah cara berpikirnya, cara berpolitiknya, cara dagangnya, cara berekonominya, bahkan bisa jadi lebih jahat dari orang Yahudi, bisa lebih jahat dari orang Nasrani.
Makanya sekali lagi Ramadan nampak kita biar jadi orang Islam beneran. Salah satunya itu. Makanya salah satu ciri orang Islam beneran pegang Quran berat-berat, jadikan Quran itu sebagai imam. Insya Allah akan berproses kita jadi orang mutakin. Kita bakal diterangin, kita bakal ditunjukin, dan kita bakal dituntunin ke surga. Amin ya Rabbal. Barangkali ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini yang diprakarsai oleh segenap para pengurus Masjid At-Ta'awun dan segenap para pecinta masjid di tempat ini, mudah-mudahan semuanya ada keberkahannya, ada nilai kemuliaannya, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang kita niatkan dalam kebaikan dan perbaikan diri kita semua mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus buat anak-anak kita semua, keturunan kita semua. Mudah-mudahan Allah jagain zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan, dijadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, dan akhirnya andai kata kita jadi orang tua mati duluan, mudah-mudahan anak kita tetap berpegang teguh kepada Quran, tetap taat, patuh dalam syariat. Akhirnya anak-anak kita membahagiakan bukan cuma dunia kita, tapi kuburan kita dibahagiain sama anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati nuzulil Quran wa bi hurmati syahr Ramadan. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafani karim ya rahmanir rahim. Arhamnallah bihaqqil Fatihah. Bismillahil Fatihah bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil karim. Allahumma akrim ajsadana bi hurmati Ramadan. Allahumma akrim arwahana bi hurmati syahri Ramadan. Allahumma akrim aqwalana wa af'alana bi hurmati syahri Ramadan. Allahumma ja'alna fi hadha syahri Ramadan min utaqaika wa tulaqaika wa nuqadaika wa usaraika wa ujaraika wa umanaika minan nar. Allahumma ya khaliqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahu lana fi syahri Ramadan, barikillahu lana fi syahri Ramadan, barikillahu lana fi syahri Ramadan. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma wa faqih man ta'allamal Qur'an fi hadzal masjid ta'awun bi hurmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Akhirul kalam, in uridu illal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama tausiah dan ceramah dari Ustadz Miftah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz malam ini akan menjadikan kita lebih giat lagi menggali Al-Quran, mencari tahu aroma Al-Quran agar menjadi nur dalam kehidupan kita bersama. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas ceramahnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara peringatan Nuzul Quran kali ini, Sabtu 17 Ramadan 1444 Hijriah, 8 April 2023. Kami sebagai pengantar acara mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama mungkin panitia sama ibu-ibu. Kamu foto bersama